hingga ayatnya yang ke-8. Pasal pertama dari Injil Markus, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Dia mulai dari awal persiapan Yesus datang ke dalam
memulai kisahnya dalam berbagai sisi. Tentu ada makna, tentu ada yang diharapkan ketika para penulis Injil memulai kisahnya. Berbeda-beda dari sudut pandang mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan Bapak Ibu, pasal 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-8 kita akan renungkan pada pagi hari ini dalam penekanan pertobatan dan kesetiaan. Kabeh katobatan siolanan kama putusan. Pertobatan dan kesetiaan. Saudara, kalau kita perhatikan ayatnya yang kedua, seperti yang tertulis dalam kitab Nabi, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Secara sepintas pesan ini, saudara-saudara, mau menyatakan sebuah panggilan untuk persiapan jalan bagi Tuhan. Yohanes adalah suara yang berseru di padang belantara mempersiapkan hati dan jiwa umat manusia untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Itulah yang dia mulai. Kisahkan Markus. Dan sehubungan dengan tema kita, maka ada dua konsep utama yang ingin kita pahami, ingin kita mengerti. Sekali lagi, yaitu mengenai pertobatan dan kesetiaan di dalam masa persiapan hidup. Pertobatan, hal yang pertama. Pertobatan itu mengubah hidup menuju Allah. Mengubah prioritas seseorang untuk melihat bahwa yang paling utama ialah Allah. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, sama seperti yang kita dengarkan dari kitab Yesaya tadi. Saudara-saudara, apa yang perlu kita persiapkan? Apa yang perlu umat Tuhan yang pada masa itu sedang menantikan kedatangan Sang Mesias? Tidak perlu macam-macam yang dipersiapkan. Tuhan hanya minta pertama dan yang pertama ialah hati. Hati manusia. Hati orang yang menantikan kedatangannya. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai manusia diminta untuk membersihkan hati dan menjalani hidup yang benar sebagai tindakan persiapan dan penyambutan bagi Tuhan. Ini bisa diartikan sebagai panggilan untuk hidup dengan integritas moral, kesucian dan ketaatan terhadap ajaran agama sebagai bentuk persiapan menyambut kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Pantan di kakak-kakak kita, pantan di kakak-kakak penanta. Kalau hati sudah bersih dari karat-karat pelanggaran, dari karat-karat dosa, kalau hati sudah baik, maka itu akan memudahkan kita untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Jadi yang pertama ialah hati. Lalu apa? Apa arti meluruskan jalannya? Kalau sudah menata hati, memperbaiki hati. Yang selanjutnya ialah membuang rasa benci, membuang sikap bersungut-sungut, membuang sikap pemberontakan. Sebab hal inilah yang menjadi sumber dosa. Hal inilah yang menutup jalan untuk Tuhan bisa hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1, semoga kamu
hari-hari yang biasanya kita jalani. Tanggal 25 paling-paling hanya menjadi peringatan atas sebuah kejadian yang terjadi di masa lampau, tapi bukan menjadi hari di mana kita sungguh-sungguh mengalami dan menghayati kedatangan Mesias dengan cara yang baru. Kalau kita sekali lagi tidak mencoba untuk memperbaiki hati kita, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, tetapi akan berbeda tentunya setelah kita memberi hati kita diubahkan oleh Tuhan. Sebab hidup sebagai orang Kristen berarti senantiasa membaharui kehidupan, berubah, bertobat. Itulah kehidupan orang Kristen. Jika sungguh ada persiapan, maka Natal itu akan menjadi hal yang sangat berarti bagi kita. Bukan hanya kemewahan, kemeriahan, upacara seremonial, bukan hanya ibadah yang penuh dengan keramaian, penuh dengan pernak-pernik, lampu-lampu yang menyala, dan berbagai hiasan-hiasan yang tertempel di dinding rumah kita, tetapi hati kita penuh dengan hal yang Tuhan tidak berkenankan. Tak ada makna dan arti dari semuanya itu, akan sia-sia. Yohanes Pembaptis datang dengan pesan pertobatan, artinya mengajak umat waktu itu dan mengajak kita saat ini untuk stop, untuk berhenti dari dosa-dosa. Tidak hanya sebatas mengakui, tapi suatu perubahan sikap dan tindakan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita semuanya dari yang muda sampai usia yang telah lanjut, kepada kita diserukan untuk melakukan pembaharuan hidup di hadapan Tuhan dan sesama. Kepada kita diserukan untuk memeriksa hati dan mengubah jalan hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita selalu butuh pertolongan. Sebab hidup tidak hanya membutuhkan perubahan, tetapi yang paling utama ialah pertobatan. Kalau pertobatan itu kita lakukan, maka perubahan akan bisa terjadi. Tanpa pertobatan, perubahan tidak bisa terjadi. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudara, setelah itu kita menangkap hati, kita memperbaiki hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah berhenti sampai di situ? Di Pangaloro penangkap, dibuang untuk pada pena. Apakah berhenti sampai di situ? Inilah seruan yang kedua, bahwa setelah itu hiduplah dalam kesetiaan. Setia untuk tetap menjaga hati dan hidup kita. Kami berkomitmen untuk mengubahnya, maka hiduplah dalam kesetiaan. Kesetiaan untuk menyambut kedatangan Tuhan.
Kita sebagai orang tua tidak mudah menyatakan kesetiaan karena melihat sungguh berat beban yang kita pikul, merasakan betapa berat beban yang kita pikul. Sudah sekian tahun menjadi anak Tuhan, tapi hidup seperti ini. Mudah setia ketika kita menikmati berkat. Mudah setia ketika semuanya melimpah. Mudah setia kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak menolong yang oleh semangat nenek. Maka bagi trofe, maka bagi tas, maka bagi sebu. Mudah seret, pare. Tapi ya saat ini inang rosong-rosong itu aselena. Sangat mudah kita bersyukur. Sukses, sangat mudah kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Tapi kalau semuanya dibalik Bapak Ibu Saudara-saudara, dibalik sama seperti kehidupan Yohanes Pembaptis, bagaimana laporan kita masih bisakah kita setia sebagai anak? Masih bisakah kita setia bersyukur kepada Tuhan? Bertemu dengan beberapa hari yang lalu dengan siapa yang berdiri dari saya itu mulai minta maaf ya tidak disebut nama nampak minta tuh ibu nah saya kemarin aku mau lagi oleh semangat dan buka pisan atau banyak sendiri sesuatu dalam pengucapan syukur panen aku lagi oleh semangat. Coba bayangkan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah hanya dari itu kita menikmati berkat Tuhan? Apakah hanya dari panen kita hidup? Apakah hanya dari panen kita makan? Apakah hanya dari panen kita menyekolahkan anak-anak kita? Kita membuat hidup anak-anak kita berhasil, bukan Bapak Ibu Saudara-saudara? Anak-anak kamu pada saya punya tapi ada banyak cara Tuhan untuk mendatangkan berkat. Bukan hanya dari satu sisi kita melihatnya. Dia kepeawat atau tidak? Ya, 3 minggu lalu yang sangat marah berita tentang pendeta yang sedang melayani lalu terjatuh dan pada akhirnya meninggal kemarin di kubur. Apa yang kita mengatakan dengan Tuhan? Sampai maaf itu yang paling utama dalam hidup ini. Hidup ini Bapak Ibu Saudara-saudara disyukuri kepada Tuhan. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak setia kepada Tuhan. Tidak buang yang membantu yang mempunyai itu atau tidak kaleta. Penawan juga. Bapak Ibu Saudara-saudara, PPBD usia 61 tahun, lansia modern. Apa sih tak kamu pada musuh tentang PPBD? Lansia kita itu orang-orang yang setia. Bidara muda menyanyi, paduan suara, hanya lansia. Bidara saya memberi ke saya bersama dengan rata-rata putih, lansia. Jadi mobil anak saya lansia. Artinya bagi pemuda-pemudi, kesetiaanmu kepada Tuhan terus perlihatkan. Jangan karena ada persoalan sedikit, baru kemarin Pak Grace ada masalah sedikit dalam persekutuan, undur dari persekutuan. Tidak setia itu namanya. Kalau Tuhan beri coba
anaknya